Selamat datang di channel Akselerasi Indonesia bersama saya Agung Windriatmoko, Professional Coach, Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming. Dalam profesi saya sebagai seorang professional coach, saya sering banget ketemu dengan orang-orang yang merasa stagnan. Ada yang karirnya stagnan, bisnisnya stagnan, ada yang hubungannya stagnan. Stagnan artinya nggak ada kemajuan, nggak ada improvement. Bahkan ada yang merasa bahwa sepertinya karir saya emang mentoknya sampai di situ deh. Ada juga yang merasa sepertinya bisnis saya ya maksimal segitu aja gitu. Orang yang sadar kalau dia stagnan, kemudian dia datang ke profesional coach seperti saya, akan mudah bagi coach untuk membantu dia. Tapi ada orang yang nggak sadar kalau dia itu stuck. Sampai akhirnya perusahaannya yang meng-hire saya sebagai professional coach untuk membantu orang-orang seperti ini. Nah, sebetulnya kita itu stuck atau tidak, kelihatan dari mana sih? Hari ini itu yang akan saya bahas. Oke, kenapa ini penting? Karena yang namanya kesuksesan itu juga bergantung pada kemajuan self development kita. Saya jadi ingat satu kata-kata orang yang namanya Jim Rohn. Jim Rohn itu mengatakan begini, your level of success will seldom exceed your level of personal development. Itu yang ngomong adalah Jim Rohn. Jim Rohn itu seorang penulis dan juga motivator dari Amerika. Nah, kalau kita lihat, ini biar gampang saja memahami sebetulnya kita stuck apa enggak. Saya akan analogikan ketika kita sekolah. Ketika kita sekolah, kita pernah menggunakan topi yang warnanya merah putih. Artinya kita duduk di bangku SD. Setelah itu kita ikut ujian dan setelah dianggap layak, lulus. Berhak menggunakan topi warna biru putih, topi SMP. Setelah itu ada ujian lagi dan ketika kita dianggap layak, kita juga bisa menggunakan topi berikutnya lagi, topi warna abu-abu. Tanda kalau kita sudah SMA. Nah, berubahnya warna topi itu, pergantian warna topi itu adalah tanda kalau kita sudah naik level atau naik kelas. Ciri-ciri orang yang naik kelas atau naik level adalah ternyata dia pasti ketemu soal yang lebih sulit. Nah, ketika teman-teman sudah naik SMP, ketika kita udah naik SMP, tentu saja kita akan ketemu dengan soal yang lebih sulit daripada SD. Dan ketika kita naik SMA, naik level menjadi SMA, maka kita akan ketemu soal yang lebih sulit juga dibandingkan dengan soal SMP. Berarti ciri-ciri orang yang naik kelas adalah dia pasti ketemu soal yang lebih sulit dibanding sebelumnya. Nah, biar teman-teman tahu sekarang ini stuck atau enggak. Saya kasih tahu lagi, ciri-ciri orang yang tidak naik kelas. Tanda orang tidak naik kelas adalah dia selalu menghadapi soal yang sama setiap tahunnya. Contoh ya, kalau hari ini teman-teman ulangan atau ujian, kemudian ketika membaca soal ujian itu ternyata teman-teman sadar, oh ini kok soal ujian tahun kemarin. Artinya tidak naik kelas, karena tahun ini kita mengerjakan soal yang sama dibanding dengan tahun lalu, berarti kita nggak naik kelas. Di kehidupan sama, ada orang yang naik kelas dalam sekolah kehidupannya. Naik kelas ciri-cirinya gimana? Setiap periode dia mendapatkan soal yang lebih sulit. Awalnya saya mendapat soal yang fokus ke diri sendiri. Saya harus selesaikan gimana caranya mengatur waktu, gimana caranya berkomunikasi dengan orang, gimana caranya ketika terjadi masalah dengan orang lain saya bisa bahas itu dengan cara yang lebih dewasa. Dan akhirnya karena kita udah berhasil menyelesaikan masalah itu, soal-soal itu, kita naik kelas. Di kantor jabatan naik. Di dalam bisnis usahanya tumbuh. Dalam keluarga, keluarganya berkembang.
Itu orang yang naik kelas. Tapi ada orang yang tidak naik kelas. Yang setiap tahun dia mengerjakan soal yang sama. Tahun ini saya bermasalah dengan atasan. Ternyata tahun yang lalu sama. Ternyata 2 tahun sebelumnya juga sama. Nggak naik kelas, Mas. Tahun ini saya bermasalah dengan target. Ternyata tahun lalu sama. Dan tahun sebelumnya juga sama lagi. Nggak naik kelas. Tahun ini saya bermasalah dalam memimpin salah satu bawahan saya. Ternyata tahun sebelumnya sama. Tahun sebelumnya lagi orang itu tetap menjadi kesulitan bagi saya. Nggak naik kelas. Nah, dalam kehidupan tanda-tanda nggak naik kelas adalah berarti kita ketemu masalah yang sama setiap tahun dan tidak ada perubahan. Yang nggak bisa ngatur waktu tetap nggak bisa ngatur waktu. Yang bermasalah dengan temannya tetap bermasalah dengan temannya. Dimanapun dia berada akhirnya ketemu masalah yang sama. Nah, ini ciri-ciri orang tidak naik kelas. Sebetulnya kenapa kita kok nggak naik kelas dalam kehidupan ini? Sekolah dan hidup itu sama. Semuanya ada ujiannya. Bedanya adalah di sekolah ketika kita ujian, kita bisa belajar sebelumnya. Malam kita bisa baca buku, dan sebelum ujian juga, sebelum malam ujian itu, sebelumnya ada kurikulum dan ada guru yang ngajarin kita itu. Sebelumnya ada guru yang baik hati yang ngajarin kita. Itu di sekolah. Tapi ternyata dalam hidup, soal itu ketika dibagikan, berarti itu adalah saat untuk belajar. Tidak ada kurikulum dalam kehidupan dan tidak ada guru dalam kehidupan. Dan guru terbaik dalam kehidupan adalah pengalaman. Mengerjakan soal atau masalah yang kita hadapi. Nah, kenapa orang nggak naik kelas? Ketika kita sekolah, kenapa kita nggak naik kelas? Ada beberapa sebab. Pertama, nggak bisa ngerjain soal ujiannya. Kedua, memang nggak mau ngerjain soal ujiannya. Tapi saya nggak yakin ada orang yang nggak mau ngerjain soal ujian tuh ketika di sekolah. Nah, dalam kehidupan banyak orang yang nggak mau ngerjain soalnya. Ketika problem datang, dia mengeluh. Ketika masalah datang, dia lempar kesalahan ke orang lain. Dia tidak mau ngerjain soalnya dan akhirnya yang menyelesaikan soal itu siapa? Waktu. Soal itu lewat begitu aja tuh. Waktu yang menyelesaikan. Karena dihindari atau karena takut menghadapi. Nah, orang-orang yang takut menghadapi soal, menghadapi masalah dalam kehidupan, dia nggak naik kelas. Ada orang yang ketika ketemu soal yang lebih sulit, dia cuma menggerutu, dia ngeluh, dia marah-marah, dia ngomel-ngomel. Dan akhirnya nggak dikerjain juga soalnya. Dan setelah itu dia berharap dia bisa maju. Unik, ada orang yang unik begitu. Ketika ada soal, dia ngerjain sambil mengeluh, bahkan sambil marah-marah, dan mungkin lempar kesalahan pada orang lain. Setelah itu dia berharap hidupnya maju, dia lebih sukses lagi. Jim Rohn tadi mengatakan bahwa your level of success will seldom exceed your level of personal development. Artinya apa? Level kesuksesan kita itu jarang melebihi level personal development kita. Nah, pembuktian dalam hidup ini, dalam kehidupan, kita bakal sukses atau enggak juga ditentukan oleh personal development. Nah, banyak orang enggak develop dirinya karena dia menghindari soal ujian yang datang. Dia tidak mau ketemu dengan soal yang lebih sulit. Dia menggerutu, mengeluh ketika ketemu masalah. Padahal masalah itu tanda ujian kalau kita akan naik kelas. Ketika kita tidak mau mengerjakan soalnya, sama seperti ketika di sekolah, nggak lulus. Dan ketika nggak lulus, level kita ada di level yang sama terus. Kita akan ketemu masalah yang sama dan kita nggak akan naik kelas. Dan karena itu, kalau teman-teman berharap
pengen lebih sukses dalam karir, pengen lebih sukses dalam bisnis, pengen lebih sukses dalam relationship, dalam kondisi yang tidak naik kelas, mungkin nggak akan layak. Orang yang layak naik kelas adalah dia yang mau mengerjakan soal ujiannya dan dia lulus. Gimana caranya bisa lulus mengerjakan soal ujian di sekolah? Belajar sebelumnya kan? Bagaimana caranya biar kita bisa lulus mengerjakan soal ujian dalam kehidupan? Ya belajarlah. Jadikan kesempatan ketika soal datang atau ketika masalah datang itu adalah saat belajar. Gunakan cara yang berbeda, gunakan strategi yang berbeda. Nah, uniknya adalah gini, ada orang yang ngerasa apa yang dia tahu sebelumnya itu udah paling benar. Dia pengennya mengerjakan dengan cara yang sama terus. Nah, ketika kelasnya udah berbeda, cara ngerjain ujiannya juga berbeda. Nah, ada orang-orang yang pengennya mengerjakan soal ujian itu dengan cara yang sama, terus dia merasa ini cara yang paling benar. Nah, itu artinya orang yang tidak sadar bahwa apa yang dia ketahui atau ilmu pengetahuan dia, pengalaman dia, itu hanya sanggup mengantarkan dia pada level kesuksesan yang ini. Untuk bisa naik kelas lagi, dia perlu upgrade. Berarti apa yang harus di-upgrade? Yang harus di-upgrade adalah knowledge pertama, attitude, skill, habit. Kalau saya singkat menjadi KASH. K-A-S-H. Nah, pengalaman saya mengatakan kalau kita fokus upgrade kemampuan, knowledge di-upgrade, attitude diperbaiki, skill di-upgrade terus, habit dibentuk ulang, bentuk habit-habit yang lebih positif, habit lama timpa dengan habit yang lebih baru. Yang namanya habit itu sudah terbentuk bertahun-tahun, kita nggak bisa buang begitu saja. Yang bisa adalah dengan cara timpa dengan habit baru. Sehingga kita bisa pelan-pelan melupakan habit yang lama. Itu ketutup dengan habit baru yang lebih mendukung kesuksesan. Dan karena itu personal development kita improve. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu, bisa ngecek sebetulnya teman-teman stuck apa enggak. Kalau kita menghadapi soal yang sama setiap tahun, nggak ada perubahan, berarti stuck. Dan ketika stuck, upgrade kemampuan. Kalau masalah yang kita hadapi itu terus berulang dan nggak selesai, berarti stuck. Nah, biar nggak stuck, upgrade diri, upgrade personal development. Dan pengalaman saya, fokuskan aja pada 4, upgrade knowledge, attitude, skill, habit, atau KAS. Dan ternyata begitu kita fokus pada upgrade KAS, knowledge, attitude, skill, dan habit, untuk dapat cash, insya Allah mudah. Untuk dapat cash ya. Kalau KAS itu knowledge, attitude, skill, dan habit. Kalau cash itu adalah duit, money, doku. Datang sendiri. Enggak datang sendiri juga sih. Kok kayaknya terlalu apa ya, membual kalau saya mengatakan duit datang sendiri. Tetap usaha, nggak ada duit datang sendiri. Kita duduk-duduk doang nggak akan dapat duit. Tetap usaha. Tapi kalau kita sudah upgrade knowledge, attitude, skill, dan habit, maka peluang untuk berusaha menjadi lebih mudah. Karena kita juga akan bisa berusaha dengan cara yang lebih smart lagi. Oke, itu yang pengen saya kulik hari ini, yaitu untuk ngecek apakah kita ini stuck atau tidak. Dan kalau kita stuck, do something, upgrade kemampuan, upgrade knowledge, attitude, skill, dan habit. Mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.